Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya buat saudara semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala tugas aktivitas kami di hari ini. Engkaulah ya Tuhan pembuat keajaiban, Engkau pemelihara hidup kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali ketika kami berjalan di sebuah jalanan di sebuah kota, anak kami yang keempat melihat seorang gelandangan dan berkata kepada saya, "Pa, mungkin orang itu perlu uang untuk makan. Apakah kita kasih dia uang?" Umur anak saya masih muda, tapi sudah punya belas kasihan kepada orang lain. Saya memberikan anak saya uang dan anak saya memberikannya kepada orang yang dia tuju. Di sekeliling kita ada orang-orang yang miskin dan yang menderita, dan kita tidak boleh menutup mata terhadap mereka. Tidak selalu uang yang bisa kita berikan. Kita bisa berikan perhatian dan juga kepedulian dalam berbagai bentuk yang lain. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-10 ini dikatakan, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ketika Rasul Paulus berjumpa dengan para rasul di Yerusalem, rasul-rasul itu, Rasul Petrus dan rasul yang lainnya, mengakui pelayanan Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Mereka mengakui akan pilihan Tuhan atas Paulus, dan itu sebabnya mereka terus mengencourage Paulus, memotivasi Paulus, menguatkan Paulus untuk terus berada di dalam pelayanan. Dan ada satu hal yang khusus yang disampaikan kepada Rasul Paulus, yaitu supaya ia tetap mengingat orang-orang miskin. Mengapa hal ini penting, saudara? Mengapa Paulus harus mengingat orang-orang miskin? Apa maksudnya? Orang-orang miskin seringkali terabaikan dan dilupakan. Di Yerusalem pada masa itu ada begitu banyak jemaat yang hidup dalam penderitaan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh penganiayaan, pengucilan, dan keterbatasan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Para rasul mengingatkan bahwa orang miskin adalah bagian yang perlu menjadi perhatian. Pekabaran Injil bukan hanya soal pengajaran saja, tapi pekabaran Injil adalah pelayanan yang nyata. Paulus menyatakan di sini, memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Misi penginjilan tidak bisa dilepaskan dari pelayanan sosial. Injil tentang Tuhan Yesus bukan hanya tentang kabar keselamatan bagi jiwa, sekalipun itu yang utama. Kita diselamatkan karena penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi kabar Injil juga berbicara tentang perhatian dan kasih kepada orang-orang yang miskin, yang papa, yang menderita, yang terluka, yang sedang hidup sengsara. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus sering memperhatikan orang-orang yang miskin. Dia memberikan makanan kepada yang lapar, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kebanyakan orang yang sakit pada waktu itu adalah orang-orang yang tidak mampu, dan Tuhan menolong mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan,
apa yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya. Kita perlu selalu mengingat dan peduli, serta mengambil langkah yang nyata. Tidak cukup kita hanya tahu bahwa orang miskin itu ada, tapi kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mengusahakan sesuatu bagi mereka. Melayani Tuhan diwujudkan dengan pelayanan terhadap sesama kita. Mengingat dan melayani orang miskin adalah cara di mana kita melayani Tuhan Yesus sendiri. Injil tanpa kasih kepada orang yang miskin dan menderita akan menjadi pemberitaan yang berat sebelah. Kita perlu menyeimbangkan kabar Injil dengan tindakan kasih dan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita dapat mulai dengan berdoa bagi mereka, memberikan apa yang bisa kita beri, membantu agar mereka terkoneksi dengan sumber bantuan yang diperlukan. Dalam skala yang lebih tinggi, kita bisa mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan yang berpihak kepada orang-orang yang miskin dan menderita. Mari miliki hati yang selalu mengingat dan melayani orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, mulai dari lingkungan terkecil di mana kita berada, dan juga di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menolong kami untuk lebih lagi mengerti kehendak Tuhan dan menghidupi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam keseharian kami. Tolong kami supaya kami memiliki hati yang berbelas kasihan, mempedulikan orang-orang yang susah dan yang menderita di sekitar kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu bagi setiap kami, supaya kehidupan kami memuliakan nama-Mu, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang menderita, yang dalam pergumulan, yang dalam kesusahan. Lawatlah ya Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kelepasan, pemulihan, pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan. Berkatilah semua anak-anak-Mu Tuhan di mana saja berada, yang sedang dalam kekurangan, hamba-hamba-Mu di daerah pedesaan dan pedalaman. Tuhan melawat dan menyatakan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu Tuhan Yesus dan percaya serta menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.